student, how are you this morning? I hope you all fine. Now, before we start our activity, let's be praise our God. Let's sing, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Lukas 24 ayat ke-12 sampai dengan 35. Namun yang saya akan bacakan pagi hari ini tertulis dalam Lukas 24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Pembicaraan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 12 sampai 35 ini bukan hal yang baru kita dengar. Kita sudah sering mendengarnya. Kita sudah sering membaca firman Tuhan ini. Namun, ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita tahu ceritanya di ayat ini, bahwa kedua murid Tuhan Yesus sedang pergi ke kota Emmaus. Di sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang apa yang terjadi di dalam kota mereka, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, waktu mereka sedang berbicara tentang itu, maka Tuhan Yesus datang menemui mereka. Nah, pertanyaannya, apakah mereka mengenal Tuhan Yesus? Jawabannya, tidak. Jadi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Padahal, di hari-hari sebelumnya, mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Ya, yang pertama, mereka memiliki kekecewaan bahwa Tuhan Yesus mati itu bukan yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa mereka. Tetapi cara mereka berbeda dengan cara Tuhan Yesus. Cara Tuhan Yesus adalah menggenapi apa yang di Allah Bapa inginkan, yaitu melalui kematian. Nah, anak-anak, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah sering mendengarkan khotbah. Kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah sering baca firman Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Padahal hari-hari yang kita lakukan adalah itu. Nah, anak-anak, mari belajar dari cerita ini. Mari keinginan kita ini kita tanggalkan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena rencana Tuhan belum tentu itu rencana kita.
Apa yang kita inginkan belum tentu yang Tuhan inginkan. Cara kita berbeda dengan cara Tuhan. Kalau yang kita inginkan, cara Tuhan menebus kita, ya kenapa kita nggak langsung dihapuskan aja dari dosa, langsung diangkat semuanya kita, dibawa ke surga, atau dihapuskan semua dosanya. Tetapi cara Tuhan berbeda. Tuhan Yesus harus mengalami penggenapan dari apa yang Tuhan Allah Bapa inginkan, atau Tuhan Allah Bapa janjikan. Nah, anak-anak, di sepanjang perjalanan bagaimana Tuhan Yesus mencelikkan atau membuka mata kedua murid Tuhan Yesus yang tidak mengenal Dia. Yang pertama, Tuhan Yesus menjelaskan kebenaran Yesus, memberikan pengajaran kepada kita atau kepada muridnya tentang penggenapan dari Allah Bapa. Bahwa diceritakan bahwa Tuhan Yesus harus mati dulu. Ini loh, kayak gitu. Jadi harus seperti itu. Nah, yang kedua, apa yang membuat kedua murid ini mengenal Tuhan Yesus kembali, yaitu persekutuan. Persekutuan adalah ibadah-ibadah. Seperti kita saat sekarang ini, walaupun kita tidak bisa ke gereja lagi, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Di rumah kita, di kamar kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena nantinya kedua murid Tuhan Yesus itu akan mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu hadir dalam hati kita. Percaya, ketika ada dua orang berbicara tentang Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan hadir. Sama dengan kedua murid Tuhan. Ketika mereka berbicara tentang Tuhan Yesus hadir. Jadi, Allah Bapa kita itu, atau Tuhan Yesus kita itu adalah Maha Hadir ketika kita berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, ketika mereka muridnya itu sudah mendengarkan apa yang dibicarakan Tuhan Yesus sepanjang perjalanan, mereka memiliki hati yang untuk mengundang Yesus hadir di tempat mereka. Mereka mengajak Tuhan Yesus supaya menginap di tempat mereka. Nah, itulah yang penting bagi kita. Mari undang Yesus dalam kehidupanmu, supaya Tuhan Yesus membukakan semua apa yang tertutup dalam mata kita, mata rohani kita, supaya kita mengerti tentang Tuhan Yesus. Undanglah Yesus dalam kehidupanmu. Ya, Miss harap anak-anak Miss boleh mulai hari ini mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidupnya, supaya Tuhan membukakan apa yang tertutup dalam hidupmu. Apa yang kamu tidak mengerti tentang Tuhan Yesus, Tuhan bukakan semuanya. Dan mereka mengenal Tuhan Yesus setelah apa? Setelah Tuhan Yesus melakukan perjamuan, yaitu memecah-mecahkan roti. Baru mereka ingat, oh, itu Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sadar bahwa itu Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama mereka. Nah, anak-anak, kematian Tuhan Yesus atau kebangkitan Tuhan Yesus adalah cerita yang kita dengarkan. Namun, kuasa Tuhan Yesus sanggup membukakan, mencelikkan mata kita untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit. Tetapi kalau kita tidak percaya dan kita hanya menyimpan kekecewaan dalam hati, itu sama dengan halnya tidak ada artinya kematian atau kebangkitan Tuhan Yesus kalau kita tidak mengalaminya. Kita sama dengan orang-orang yang luar sana yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi, mari anak-anak Miss, mari tidak menjauhkan persekutuan dari Tuhan. Mari berbicaralah dalam hatimu atau berbicaralah dengan orang-orang tentang Tuhan Yesus. Baru yang ketiga adalah undanglah Tuhan Yesus hadir dalam dirimu. Maka kamu akan mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Miss harap kita belajar di rumah, kita mendengarkan devotion, kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Banyak waktu kita yang kita sediakan bagi Tuhan hari-hari ini, karena kita banyak di rumah. Mari undang Tuhan Yesus hadir dalam hatimu, supaya kita mengalami kebangkitannya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief
priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah mengorbankan dirinya dan bangkit kembali untuk kami semua. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, pagi hari ini kami membawa hidup kami ke tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan terus yang menolong kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan bagi kami Tuhan. Biar di masa-masa ini Tuhan, kami semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan pada pagi hari ini, kami membawakan kedua orang tua kami ke tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan terus yang menolong kedua orang tua kami, memberkati kedua orang tua kami, memberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat sekolah kami. Biar sekolah kami Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan dalam masa-masa sulit ya Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami, Bapak Paulus, Ibu Mega, Mistatir sebagai kepala sekolah. Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat guru-guru yang mengajar di Kalam Kudus. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan juga hikmat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami tahu Tuhan, bangsa kami ada di hati Tuhan. Bangsa kami ada di pikiran Tuhan. Kami minta ampun Tuhan atas setiap dosa yang kami lakukan. Atas setiap pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami kembali ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat pemimpin kami, Bapak Presiden kami, beserta wakilnya. Bahkan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang lain sampai ke daerah-daerah. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat ya Tuhan Yesus. Apapun keputusan yang diambil adalah keputusan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada
setiap pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat para medis ya Tuhan, para dokter, para suster, perawat ya Tuhan. Mereka yang ada di barisan depan ya Tuhan Yesus, kami berdoa tutup bungkus dengan darah Yesus. Biar mereka Tuhan mengalami kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Mereka tidak ada pun satupun yang terkena virus ya Tuhan Yesus. Mereka tetap sehat Tuhan dalam menjalankan tugasnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Batam, di mana kami berada. Tuhan menolong kota Batam ya Tuhan Yesus. Memberkati kota Batam. Biar penduduknya Tuhan, penduduk yang taat akan pemimpin ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus menolong kita semuanya.